Jadi di Kementerian Keuangan ini ada komunitas Stand Up Indo Kemenq. Stand Up Indo Kementerian Kemenq. Keuangan. Jadi ini sebetulnya komunitas stand up itu seluruh nasional ada, berbagai wilayah ada ini komunitasnya. Tapi satu-satunya komunitas stand up yang syarat jadi anggotanya itu adalah harus lulus ASN ya, hanya di sini aja. Oh. Saya dapat kabar Kang Denny itu juga menjadi tokoh gitu ya. Tokoh yang bergerak di bidang asosiasi orang-orang yang ahli di bidang sertifikasi pengelolaan Keuangan. keuangan. Nah, ini luar biasa ini. Iya, iya. Bagaimana ini ceritanya Pak Iya. Kang Denny? Jadi pertamanya saya melihat bahwa ketika pindah ke DJPPR, Direktorat Sun, kita punya instrumen retail, yaitu SBN retail, baik yang konvensional maupun yang syariah. Terus kita lihat, kalau kita hanya, awalnya ya, hanya jualan produk, kok kayaknya sayang. Gitu. Saya lihat justru juga ternyata sebetulnya kan ini hanya alat untuk kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Dan ini ternyata juga kita melihat ada dimensi yang cukup menarik yang jarang orang kaji juga. Ternyata kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, terutama para ASN, ini bisa membuat dia lebih imun terhadap potensi untuk melakukan korupsi. Karena banyak kasus ya kita lihat orang yang awalnya sebetulnya punya integritas yang bagus, tapi ketika menghadapi kondisi tidak terduga, anaknya sakit atau orang tua sakit, nggak punya tabungan, nggak punya simpanan, kemudian ada godaan, akhirnya kan lebih mudah untuk bisa tergoda. Tapi kalau orang ini, pegawai ini punya pengolahan keuangan yang baik, ada asuransi, ada dana darurat yang bisa dia pergunakan ketika menghadapi kondisi-kondisi yang khusus tersebut, itu maka dia cenderung tidak akan tercorner sehingga lebih imun. Nah ini saya melihat, wah ini bagus nih kalau kita bisa menyebarkan skill atau kemampuan literasi dan pengolahan keuangan ini kepada seluruh pegawai. Maka sebenarnya saya belajar ngambil sertifikasi dan ternyata di JPPR, ada juga di Bea Cukai sudah ada beberapa pegawai yang memiliki sertifikasi. Di Setting juga ada. Kemudian kita bentuklah komunitas Dana Raksa Financial Planner. Tujuannya apa? Tadi tujuannya untuk bisa meningkatkan literasi terkait dengan pengolahan keuangan dan investasi. Motonya apa? Moto kita adalah mari kita sama-sama belajar mengelola keuangan pribadi agar bisa lebih baik mengelola keuangan negara. Gitu. Luar biasa. Jadi jangan hanya mikirin negara. Betul. Tapi kadang-kadang kita juga harus spare waktu untuk memikirkan keuangan kita secara individu ya. Luar biasa. Saya mengkritik itu kemarin sama ketika dikasih waktu untuk kuliah umum di STAN. Ini di STAN itu kita belajar ngelola keuangan negara, tapi nggak pada ajarin ngelola keuangan pribadi. Ini negaranya bagus, kitanya hancur. Kan sayang juga. Ya. Ngomong-ngomong membernya ada berapa itu Kang Denny udah? Sekarang nggak banyak sih, karena kan syaratnya kita pingin yang punya sudah certified. Ya sekitar close to 20-an orang lah. Oke. Jadi memang kenapa ingin yang punya sertifikasi supaya kalau kita bicara ke publik bisa lebih terdengar, berkualitas lah, punya otoritas untuk bisa bicara. Itu. Dan akuntabilitasnya kan bisa. Betul. Jadi ini terjaga. Kita juga menjadi salah satu tools. Jadi kalau kami di DJPPR mengadakan kegiatan marketing SBN retail, kita nggak ujuk-ujuk bilang SBN, enggak. Kita sekalian meningkatkan literasi terkait pengolahan keuangan kepada masyarakat, kepada publik. Kemudian bagaimana dalam rangka mengelola keuangan tersebut bisa mengoptimalkan SBN retail sebagai salah satu instrumennya. Jadi soft marketing, soft selling. Luar biasa itu ide yang bagus itu. Saya kira mungkin perlu diajukan supaya dapat trofi Muri ini. Birokrat yang bisa mengajak beberapa orang yang qualified untuk menularkan ilmu untuk kesejahteraan. Nah, Kang Denny ada yang lebih hebat lagi nih.
Kang Denny ternyata di samping memikirkan negara, di waktu luangnya juga bisa ketemu sama orang-orang yang punya sense of humor yang tinggi gitu. Dan ini luar biasa karena gini, kadang-kadang orang pinter itu antara otak kanan dan otak kirinya nggak imbang gitu. Iya, iya. Nah, ini dengan komedi, dengan hiburan-hiburan itu menyeimbangkan kehidupan, bukan saja kehidupan pribadi, juga kehidupan keluarga dan yang lain. Bener ini Kang, Kang jadi komedian ini, bener nggak ini? Iya. Jadi di Kementerian Keuangan ini ada komunitas stand up Indo Kemenq. Stand up Indo Kementerian Kemenq. Keuangan. Jadi ini sebetulnya komunitas stand up itu seluruh nasional ada, berbagai wilayah ada ini komunitasnya. Tapi satu-satunya komunitas stand up yang syarat jadi anggotanya itu adalah harus lulus ASN ya, hanya di sini aja. Oh. Jadi pertimbangan gini, sebetulnya secara pribadi mungkin karena saya orang Sunda ya, dari Bandung, sudah biasa kulturnya itu bercanda gitu ya. Terus juga saya waktu kuliah di Melbourne mulai kenal tuh, oh ini namanya stand up, kan di sana kan udah sangat ini ya, sangat populer gitu. Iya. Kesenian jenis stand up ini mungkin Indonesia kan belum lama ya populernya. Nah, ketika di sini sekali lagi tadi saya melihat bahwa ternyata teknik-teknik untuk bisa membuat humor komedi itu cukup diperlukan ketika saya sedang jualan SBN retail. Betul. Itu meramu lagi nih, meramu lagi. Marketing bagaimana supaya menarik, supaya orang tidak bosan. Saya lihat, wah ini teman-teman stand up komedian itu jago meramu kata, membuat sesuatu hal yang kompleks menjadi sederhana dan menarik. Ditertawakan. Nah, jadi udah saya belajar tuh, beli bukunya apa segala macam, kemudian gabung sama teman-teman di stand up Indo Kemenq sehingga bisa mengoptimalkan ilmu-ilmu situ untuk bisa membantu kita dalam public speaking sebetulnya. Jadi saya bilang ke teman-teman, stand up comedy itu kan basicnya itu adalah bagaimana kita menyampaikan keresahan dalam bentuk komedi. Humor, ya betul. Nah, saya bilang, kita sebagai ASN Kemenq tidak hanya menyampaikan keresahan, tapi juga menyampaikan pencerahan. Supaya orang nggak hanya sekedar tertawa, tapi ada ilmu lain yang bisa mereka dapatkan dari penonton. Iya. Luar biasa ini, lengkap sekali gitu ya, Kang. Dan sebagai hiburan juga, Pak, refreshing. Kang Denny, Kang Denny kan putra 4 ya. Dan kesibukan luar biasa ini. Dari muda sudah spending a lot of your time gitu, lebih banyak di kantor daripada di rumah dengan keluarga gitu ya. Dalam konteks ini bagaimana ini menyeimbangkan antara kantor dan kemudian anak-anak juga yang perlu perhatian Kang Denny ini? Ya, pertama saya alhamdulillah punya istri yang punya komitmen ya untuk bisa mengalokasikan waktu untuk keluarga. Jadi istri saya itu sebetulnya orang STAN juga. Tapi kita baru ketemunya di UI. Oh, di UI. Gitu ya. Dia dulu kerjanya di kantor pajak, Pak, DJP. DJP. Nah, tapi kemudian waktu kita ke Australia itu yang S2, dia ikut ke sana. Setelah 5 tahun, tahun ke-6 kita punya anak. Nah, disitulah dia memutuskan untuk tidak lagi bekerja, berkarir ya. Oke. Waktu itu sebetulnya dia juga sudah keluar dari DJP sih, sudah pindah ke ini perusahaan oil and gas, perusahaan minyak lah ya. Gitu. Jadi, tapi karena itu komitmennya, ini kita sudah punya anak yang ditunggu-tunggu, sudah dapat kok ditinggal. Kayaknya udah dia memutuskan untuk jagain anak aja. Saya bilang oke. Saya tidak pernah melarang untuk bekerja, tidak juga menyuruh, tapi selama bisa cukup dengan gaji ASN, monggo. Karena waktu itu kan gaji dia lebih tinggi. Saya yakin waktu di perusahaan oil and gas itu lebih tinggi dari Kang Denny. Lebih tinggi. Dan alhamdulillah beliau bisa nerima gitu, karena dengan fokus tadi untuk ini anak-anak. Nah, apalagi sekarang setelah bertambah, ada anak 4 ya udah, beliau sangat fokus untuk mengurus anak. Dan tentu di saya sendiri tentunya juga mencoba harus mengalokasi. Makanya kalau hari Sabtu Minggu
Kalau tidak ada acara di kantor, biasa saya itu untuk anak-anak. Meskipun diajakin, Den lari di sana, main sepeda ke sana. Nggak bisa. Kan saya senang itu ya, lari Iya, atau iya, iya. sepedahan gitu atau apa itu. Iya. Karena sudah komit Sabtu Minggu itu kalau bukan ada acara kantor ya untuk anak ya buat anak-anak. Jadi paling itu yang bisa saya alokasikan, meskipun tadi betul tidak ideal, karena ideal sih kalau dengan anak bisa ketemu tiap hari, tapi kadang karena tuntutan pekerjaan kita tidak setiap hari bisa ketemu anak, kadang udah pulang udah tidur, kita berangkat masih tidur, baru bisa berinteraksi di weekend. Iya, luar biasa. Kang Denny ini selama Kang Denny menjadi ASN, memimpin dan belajar memimpin gitu ya, pasti ada sharing ini bagi anak-anak muda. If you want to be a good leader gitu ya, banyak orang yang bilang bahwa Anda harus bisa mengembangkan diri. Bukan hanya diri Anda, tapi juga anak buah. Yeah. Nah ini terbukti Akang kan sudah sampai S3, berarti itu is proven gitu. Kang Denny bekerja mengembangkan diri, dan saya yakin juga di kantor bisa memberikan kesempatan pada anak buah untuk berkembang. Ada orang yang bilang tidak cukup hanya itu gitu. Seorang pemimpin yang baik, you have to show your integrity, gitu ya. Dan saya yakin di pengelolaan utang ini kan duitnya banyak gitu. dan saya kira peluang-peluang kalau mau berbuat serong dalam tanda petik pasti banyak. Tetapi how to maintain the integrity juga masalah. Ada yang lain bilang gini, seorang leader itu nggak akan bisa optimal loh kalau tidak bisa membangun komunikasi yang baik. Dan Kang Denny luar biasa ini membangun komunikasi lewat segala lini, termasuk stand up comedy. Ini luar biasa. Nah dalam konteks ini Kang Denny, bagaimana saran kepada anak-anak muda di Kementerian Keuangan ini? How to be a good leader gitu ya, dengan berbagai tantangan, berbagai persaingan yang ada sekarang ini. Saya pernah mendapatkan nasihat ini dari Pak Isa. Tapi Pak Isa kalau salahnya, saya udah lupa tuh. Karena dulu dari Bapak Pam dari RJLK juga Pak Isa, jadi cukup dekat kan beliau. Beliau jadi, kan ahli asuransi sebetulnya kan. Sekarang jadi ahli anggaran. Beliau pernah menyatakan bahwa kita sebagai ASN, pertama kita tidak bisa memilih atasan. Korek ya. Kedua, kita tidak bisa memilih bawahan. Ketiga, kita tidak bisa memilih pekerjaan. Iya. Jadi apapun yang diberikan kepada kita kerjaannya, dengan resources staff yang kita miliki, dan dengan leadership atasan yang mungkin berbeda-beda, kita harus terus bisa deliver sebaik-baiknya. Itu karena yang namanya profesionalisme itu adalah kamu dibayar, kamu deliver. Kalau kamu dibayar nggak bisa deliver, berarti kamu nggak profesional. Sebagai seorang pegawai itu ASN. Jadi itu yang sering jadi ini dengan saya kalau pas lagi, aduh kok dapat anak buah kayak gini, kok atasnya kayak gini. Sebagai ASN kamu harus bisa menyesuaikan dengan berbagai macam kondisi, bagaimana caranya supaya dengan resources yang kita miliki bisa deliver. Katanya kalau di sinetron preman pensiun, kalau pemimpin yang baik itu anak buah yang sangat tidak berguna pun bisa ada gunanya. Tapi kalau pemimpin yang jelek, diberikan anak buah yang sebagus apapun, berantakan semua. Betul. Iya. Itu saya masih belajar, Pak. Masih belajar kalau hal itu supaya gimana betul-betul menjadi seorang pemimpin. Saya harus belajar ke Pak Marwanto kalau itu yang sudah lebih proven lagi. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Denny ya. Kita tidak terasa sudah spending 1,5 jam untuk berdiskusi, dan saya yakin ini anak-anak muda Kementerian Keuangan akan banyak mendapat inspirasi bagaimana Kang Denny berjuang untuk mengembangkan diri, pilihan-pilihan yang harus diputuskan, dan sampai saat ini berada pada posisi yang sangat strategis
dan itu pun juga harus ada pilihan mengorbankan waktu, tenaga pikiran lebih banyak untuk negara daripada untuk keluarga. Saya kira ini insya Allah malaikat mencatat semua kebaikan Kang Denny. Amin, amin. Dan mudah-mudahan ini akan menjadikan Indonesia lebih maju dan Kang Denny juga menjadi sukses untuk masa-masa yang akan datang. Amin. Terima kasih sekali lagi Kang Denny. Is there any final say untuk anak-anak muda? Mungkin ke teman-teman, pertama, kalau kita terbiasa mengambil pilihan-pilihan yang mudah, nonton Netflix seharian mudah, main game seharian mudah, makan-makan yang seenaknya itu mudah. Percayalah, pada suatu titik kita akan berhadapan pada pilihan-pilihan yang sulit. Tapi kalau kita terbiasa mengambil pilihan-pilihan yang sulit, olahraga sulit, belajar sulit, makan sehat bersulit. Tapi kalau kita terbiasa, maka insya Allah kita akan dihadapkan dengan pilihan yang lebih mudah. Gitu. Nah, khusus untuk para ASN muda ini, karena saya salah satu tusi saya kan menawarkan SBN Retail nih Pak. Jadi tadi kita perlu untuk belajar dalam mengelola keuangan kita supaya tadi kita bisa tidak hanya menata tujuan-tujuan keuangan kita tercapai, tapi juga kita dalam rangka untuk menjaga integritas sebagai pegawai. Nah, tentunya salah satu instrumen untuk kita pergunakan dalam mengelola keuangan investasi adalah SBN Retail. Ini yang menjadi catatan adalah kalau kita lihat dari survei yang pernah dilakukan oleh komunitas Dana Raksa Financial Planner, dari 20 pegawai Kementerian Keuangan, baru satu yang punya SBN Retail investasi. Artinya masih banyak teman-teman yang belum berinvestasi. Padahal SBN Retail ini punya karakteristik yang sangat bagus ya, karena dari sisi imbal hasilnya bagus, cukup bagus. Kemudian juga investasi awalnya juga relatif mudah karena 1 juta sudah bisa berinvestasi dan semua bisa dilakukan secara online. Dan kalau dibandingkan dengan misalnya deposito, itu kan pemerintah juga memberikan insentif pajak yang lebih menarik. Kalau deposito kan bunga deposito pajaknya 20%. Kalau obligasi kan hanya 10%. Nah, jadi dengan kita berinvestasi, kita tidak hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga kita bisa turut untuk membiayai pembangunan. Gitu. Dan itu dua kali ini Pak. Dan ketika kita investasi, kita membantu APBN dari sisi pembiayaan. Ketika pajaknya dipotong, masuk ke penerima negara. Jadi kita 2 kali membantu negara. Gitu. Makanya untuk pegawai Kementerian Keuangan yang muda-muda yang masih single-single nih Pak, kalau investasi di surat berharga negara pasti akan terlihat lebih berharga di mata calon mertua. Masya Allah. Karena keuangan negara aja dibantu, apalagi keuangan mertua. Betul. Luar biasa. Terima kasih Pak Denny ya. Luar biasa bahwa investasilah di SBN Retail karena di samping Anda mendapatkan benefit secara finansial, Anda juga ibadah karena Anda membantu bangsa dan negara. Insya Allah malaikat mencatat kebaikan itu ya Kang Denny. Insya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi dan pembelajaran kaum muda di Kementerian Keuangan. Luar biasa Kang Denny, terima kasih. Mudah-mudahan Kang Denny ke depan terus berjuang untuk bangsa dan negara. Amin. Dan kita semua dari tim The Maestro mendoakan semua tidak lama lagi Kang Denny mendapatkan posisi yang lebih penting dan strategis lagi. Innalillahi. Terima kasih Kang, terima kasih. Luar biasa. Demikian Sobat The Maestro, bincang-bincang saya dengan tokoh muda kita, Pak Denny Ridwan, yang tentunya pengalamannya sangat syarat dengan inspirasi bagi kaum muda. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. The Maestro, media
para maestro berbagi info. Terima kasih.